Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channel Ariska dan masih nongkrong di kedai Med OO. Selamat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu. Dan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kalian semua dalam keadaan yang sehat? Iya, oke. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Kenapa? Karena pandemi corona ternyata sampai sekarang juga masih ada di mana-mana. Jadi, jaga kesehatan dirimu untuk jaga kesehatan yang lain. Gitu toh? Oke. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan KSK Matematika tahun 2020 nomor 2 kemampuan lanjut. Ini tentang apa ya? Misalkan P suatu bilangan prima, oke, teori bilangan lagi. Sehingga terdapat pasangan bilangan asli M, N dengan N lebih besar dari 1. N lebih besar dari 1 yang memenuhi ini ya. Wah, sehingga nilai P yang mungkin itu berapa? Wah, nilai P-nya cuma ada di nilai P, oke, nilai P. Nah, coba sekarang kalian diam sejenak. Bukan mematikan ya, mempause atau menjeda video ini. Kira-kira strategi apa yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan ini? Oke, nggak kebayang ya? Nah, buat kamu yang baru belajar, sebetulnya ada untuk gini. Sebetulnya kalau kalian bekerja dengan matematika, ada strategi standar atau trik standar untuk menyelesaikan masalah di matematika. Ya, yang pertama kalau ada pecahan berarti kalian harus menyamakan penyebut, gitu kan? Kemudian kalau ada bentuk akar kuadrat, maka kalian harus mengkuadratkan. Kemudian kalau ada persamaan ya kalian harus membuat persamaan kanan dan kiri itu ya sama gitu. Kemudian kalau ada bentuk variabel kuadrat maka kalian harus faktorkan gitu toh. Nah, sekarang di sini kita diminta untuk menentukan nilai M. Gimana? Kita diminta untuk menentukan banyaknya nilai P, semua nilai P yang mungkin di sini, di mana M dan N-nya itu adalah suatu bilangan asli dan N-nya lebih besar dari 1. Oh, ini sudah kompleks ya. Tapi kalau melihat pola seperti ini, nah, berarti ini ada kanan dan kiri, maka kalian harus menyamakan ruas kiri dan kanan ya. Kanan, kiri, kiri, kanan. Oke. Kalian harus bisa menyamakan ruas kiri dan kanan. Kalau nggak bisa menyamakan ruas kiri dan kanan, di sini ada beberapa variabel, maka ada M, N, dan P. Ada 3 variabel. Di mana variabel ini ada yang dioperasikan kali, maka kalian harus mikir bahwa ini berarti kalian harus memisahkan masing-masing variabel ini. Caranya gimana? Berarti memfaktorkan. Ya toh? Nah, sehingga untuk menyelesaikan ini perlu kemampuan memfaktorkan kalian. Jadi kan harus punya feeling atau sense untuk memfaktorkan. Nah, oke. Lanjut saja. Kita langsung bahas ya. Untuk memfaktorkan ini, maka biasanya kakak kumpulkan aja dulu yang variabel-variabelnya ke sebelah kiri dan bilangannya di sebelah kanan, gitu. Sehingga ini menjadi M N kuadrat ditambah MNP ditambah M ditambah N. Kalian harus hati-hati ya, karena jelimet banget nih. Dikurangin MN dikurangin MP ditambah NP ditambah N kuadrat sama dengan 2020. Oke. Lalu kalau sudah seperti ini, gimana cara memfaktorkan ya? Berarti kalian harus mengkelompokkan
lebih mudah kalau kalian kelompokkan. Nah, ini yang paling unik di sini ada P, ada yang suku yang ada memiliki P, suku yang tidak memiliki P ya. Nah, suku-suku yang memiliki P kalian kumpulkan dulu, suku-suku yang nggak punya P kalian kumpulkan gitu. Sehingga ini menjadi MN kuadrat. Nah, ini kita kumpulkan. Oh, ini salah ya, bukan plus. Sorry, ini harusnya minus. Ini minus NP, ini minus N kuadrat. Sehingga ini minus N kuadrat gitu kan. Terus mana lagi? Oh, ini plus M plus N min MN gitu kan, yang nggak ada P. Nah, sekarang yang ada PP-nya kita kumpulkan tuh. Ada MNP plus MNP, kemudian plus P min MP min NP sama dengan 2020. 2 gapat ma 6 7 8 9. 2 gapat ma 6 7 8 9. Oke, nggak ada yang kelewat. Lalu gimana nih? Nah, kalau gini gimana ya enaknya ya? Oh, ini kan. Nah, kalau kakak kurungin mungkin lebih mudah ya ngelihatnya ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Bagaimana cara memfaktorkan bentuk ini? Satu, kalau ada yang double-double, kalian bisa keluarkan yang double-double mana? Oh, ini. Sehingga ini menjadi N kuadrat M dikurangin 1. Lalu ini N. Kalau dikeluarin ini ada temennya, maka nggak usah ya. Jadi ini kita biarkan saja. Lalu ditambah P buka kurung. Di sini ada MN ditambah 1 dikurang M kurang N. Tutup kurung sama dengan 2020. Oke. Kalau sudah wah, nah yang ini kita bisa faktorkan nih, yang ini. Yang ini kita bisa faktorkan. Nah, yang ini gimana ya? Sepertinya kita perlu manipulasi. Nah, ini kata kuncinya di sini nih. Sepertinya kita perlu manipulasi. Ini bisa difaktorkan kalau ada plus 1 ya, atau min 1 ya. Kalau ada min 1. Kenapa? Di sini kakak akan buat coret-coretan. Kalau M dikurang 1, kemudian di sini N kurang 1 gitu. Nah, ini kan MN. Di sini min M, min N plus 1 kan? Ya toh? Nah, sehingga MN plus 1 min M min N bisa kita faktorkan M min 1, N min 1 ya. Ini kakak hapus. Sedangkan di sini ada min MN plus M plus N bisa kita faktorkan kalau ada suku 1 ya, kalau ada koefisien 1. Nah, ini berarti sedikit kita manipulasi biar muncul angka 1 gimana? Biar muncul angka 1 kita peroleh dari ruas kanan. Ruas kanan kita ubah menjadi 2019 plus 1 gitu kan. Nggak mengubah nilai sebelah kanan kan? 2019 tambah 1 kan 2020. Nah, plus 1-nya kita pindah ruas ke kiri. Sehingga menjadi N kuadrat M min 1 tambah M. Oke, biar mudah dilihat. Min MN tambah M tambah N min 1 gitu. Ditambah P. Nah, ini tadi kita faktorkan M min 1 kali N min 1 sama dengan 2019.
Sedangkan yang ini bisa kita faktorkan sebentar. Oh, tanda plus minusnya ya. Tapi di sini ada komponen M-1. Di sini ada komponen M-1. Yang ini bisa kita ubah menjadi M-1 ya. Oke, berarti sama dengan N kuadrat M-1. Nah, di sini min M-1. Nah, berarti ini min Mn plus N nih yang kita gabung. Yang ini dan ini kita gabung, berarti menjadi min N M-1 gitu kan ya. Min Mn plus N kita gabung menjadi min N dalam kurung M-1. Kalau ini dibuka, min Mn plus N. Oke. Ditambah M-1. Ditambah P M-1 N-1 sama dengan 2019. Nah, lalu bagaimana memfaktorkan ini? Oke, alhamdulillah bentuknya sudah mulai bersahabat ini ya. Semuanya ada M-1. Nah, berarti M-1 bisa kita faktorkan. Di sini adalah N kuadrat min N plus 1. Nah, ini plus 1 kan? Ditambah P buka kurung N min 1. Tutup kurung ya. Sama dengan 2019. Nah, yang ini N kuadrat min N plus 1 bisa kita faktorkan tidak ya? Oke, tidak bisa kita faktorkan. Namun, apa yang bisa kita utak-atik di sini ya? Yang ini menjadi min buka kurung N min 1 ya. Oke, ini sama dengan ini kan. Lalu bisa kita sederhanakan menjadi M min 1 kemudian N kuadrat min buka kurung N min 1 itu buka kurung 1 plus P sama dengan 2000 tutup kurung 19. Oke ya. Oke. Sepertinya ini kurang menguntungkan kalau kita faktorkan ini. Kenapa? Karena masih ada N kuadratnya. Nah, gimana ini ya? Ini kakak hapus dulu. Nah, kita perlu coret-coretan di sini. Oke, gimana kalau ini kita buka dulu ya. N kuadrat min N plus 1 ditambah Pn min P gitu. Apa yang terjadi nih adik-adik ya? Kalau ini kita gabungkan ke sini. Nah, sama kayak tadi ya. Coba ini kita coba dulu. Kalau N-1 kali P-1 gitu. Di sini, oh jangan P-1 ya, kita perlu N kuadrat ya. Berarti ini N plus P gitu.
Kita coba. Kita perlu koefisien n kali P dan n kuadrat. Berarti ini n plus P. Ini n kuadrat, ini plus NP atau PN, ini min N, ini min P. Wah, oke. Di sini ada n kuadrat, kemudian ini ada plus PN, kemudian min P, kemudian di sini ada min N. Oke. Nah, sehingga ini kita bisa faktorkan menjadi, ini kakak hapus saja. Menjadi n-1 gitu kan. Oke, nggak rapi. Ini bisa kita faktorkan n-1 kali n plus P gitu kan. Jangan lupa ditambah P. Gitu adik-adik. Nah, lalu kok ditambah P? Ditambah 1. Ada lagi yang bisa kita lakukan? Nah, sudah tidak ada ya. Nah, ini sudah bentuk lebih simpel dibanding ini, ya kan? Yang ini lebih simpel dibanding ini. Nah, kalau kalian sudah menemukan atau mendapatkan persamaan seperti ini, tinggal melakukan uji coba atau percobaan dengan mensubstitusi nilai-nilai bilangan asli yang memenuhi persamaan ini. Bilangan asli MN yang memenuhi persamaan ini. Nah, banyak dong Kak. Iya, banyak gitu. Tapi agar banyaknya itu tak hingga, kita buat banyaknya menjadi berhingga. Sehingga di sini perlunya strategi. Nah, sekarang kita tinggal mencari strategi. Gimana caranya untuk menentukan nilai, syaratnya ya, nilai N itu lebih besar dari 1, kemudian M dan N itu elemen dari bilangan asli, kemudian P itu adalah bilangan prima, gitu. Gimana ya? Oke, intinya di sini adalah kalian mencari faktor kan? Mencari faktor berapa kali berapa kali berapa sama dengan 2019. Nah, oleh karena itu, langkah pertama kalian harus memfaktorkan 2019. 2019 itu faktornya 1 kali 2019. Kemudian kalau dibagi 2 kan nggak mungkin karena digit terakhir adalah bilangan ganjil, sedangkan 2 adalah bilangan genap. Kalau digit terakhir 9, maka kita pastikan dia bisa dibagi dengan 3. 2019 dibagi 3 berarti 673. Nah, ini sudah selesai, jadi kita hanya akan melakukan, faktor dari 2019 itu 1, 3, 673 dan 2019. Kenapa? Karena 673 itu bilangan prima dan 3 sendiri juga merupakan bilangan prima. Nah, selanjutnya kita akan lakukan percobaan yang pertama. Saat M dikurang 1 sama dengan 1. Nah, kenapa bukan N-1 sama dengan 1 dulu? Ya nggak apa-apa, tapi kita cari mudahnya dulu. Kenapa? Karena ini lihat variabelnya yang sama ya, sama-sama N gitu. Kalau kalian yang pertama lakukan uji coba N-1 sama dengan 1, nanti kesulitan untuk menentukan nilai M maupun N karena masih ada 3 variabel yang ada ya, M, N, dan P. Maka kita pakai M-1 yang sama dengan 1 dulu. Itu yang pertama. Kalau M-1 sama dengan 1, sehingga persamaan yang diperoleh menjadi N-1 kali N plus P tambah 1 sama dengan
2019. Tuh kan? Tinggal dua variabel. Di sini nilai N juga kita bisa lakukan dengan cara yang sama ya. Dan kita bisa menentukan berapa nilai N yang mungkin sehingga kita bisa mendapatkan nilai P. Nah, caranya kita sederhanakan dulu ini, sehingga ini N-1 kali N plus P sama dengan 2018. Dengan cara yang sama, kita faktorkan dulu 2018. 1 kali 2018, kemudian 2 kali 1009. Nah, selesai ya, karena 2 dan 1009 itu adalah bilangan prima. Sehingga cukup angka 1, 2, 2018, 1009 tidak perlu kita coba. Nah, nanti kita akan lihat kenapa nggak perlu dicoba. Yang pertama kita akan coba jika N-1 sama dengan 1. Maka kita akan peroleh nilai N ditambah P, ini jelek. Kita akan peroleh nilai N ditambah P sama dengan N-1, 1 kan ya, berarti 2018, gitu kan. Nah, kalau N-1 sama dengan 1, N sama dengan 2 kan? Boleh dong ya? Iya, memenuhi syarat. Kan N lebih besar dari 1. Nah, N-1 sama dengan 1, sehingga N sama dengan 2, berarti masih memenuhi syarat ini. Sehingga kita peroleh nilai P sama dengan 2016. 2018 dikurangin 2. Nah, kita peroleh nilai P 2016, ini memenuhi tidak ya? Oh, tentu tidak. Kenapa? Karena P harus bilangan prima. 2016 bukan bilangan prima, sehingga tidak memenuhi. Nah, sekarang kita coba untuk N-1 sama dengan 2. Kalau N-1 sama dengan 2, maka kita peroleh nilai N tambah P sama dengan N-1 sama dengan 2 kan? Maka N plus P sama dengan 1009 gitu. Kan ini 2, ini 1009 ya. Nah, berarti nilai P sama dengan berarti N-nya sama dengan 3. Berarti 1006. Nah, 1006 itu tidak memenuhi tentu saja, karena 1006 itu bukan bilangan prima. Nah, adik-adik tidak perlu mencoba N-1 sama dengan 2018. Kenapa? Karena di sini P kan bilangan prima, maka N-1 harus kurang dari N plus P. Begitu. Sehingga kita nggak perlu mencoba N-1 sama dengan 2018. Karena tentu kalian akan mendapatkan nilai P yang negatif. Kalau nggak percaya, boleh dicoba. Sama dengan 1 kan? Nah, N-nya 2019, berarti P-nya negatif. Nah, ini tentu tidak memenuhi, maka tidak perlu dicoba ya. Itu. Oke. Ini untuk M-1 sama dengan 1. Nah, tidak ada satupun nilai P yang memenuhi ketika M-1 sama dengan 1. Kita akan uji coba untuk M-1 sama dengan 3. Nah, kita akan coba yang kedua, yaitu saat M-1 sama dengan 3. Sehingga persamaannya menjadi N-1 kali N plus P tambah 1 sama dengan tadi 2019 bagi 3 ya, 673. Nah, N-1 kali N plus P sama dengan 672. Dengan cara yang sama, kita akan cari faktor-faktor dari 672. Oke, kita faktorkan dulu 672, karena sepertinya faktornya banyak, maka kakak akan tulis di slide yang lain. Nah, ini 672 itu 1 kali 672. Kalau 2 berarti dikali 336. Terus kalau dibagi 4 berarti 1, 27, 6, 8. Kalau dibagi
8 berarti 84. Kalau dibagi 16 32 berarti 64 berarti 42. Nah, ding 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 ding. Nah, ini masih bisa ini ya. 42. Ini masih bisa 2 lagi ya. 2 21 2 berarti ini 32. Kalau dibagi 2 kalau dibagi 32 maka ini 21 gitu ya. Terus ini ini masih bisa juga kalau dibagi sekarang 3. Nah, itu ada nyempil lah, nggak apa-apa ya. Bagi 3 juga bisa tuh. 6 tambah 7 13 tambah 2 15 berarti habis dibagi 3. 672 kalau dibagi 3 itu 224 ya kan. Terus ini 21 ya. Ada ketentuan ya, ada ketentuan n-1 kan harus kurang dari n plus p gitu. Jadi faktornya ini harus kurang dari np, berarti ini kita tuker. Ini kita tuker saja. Ini 21, ini di sini 32. Nah, ini akan kita coba. n-1-nya kita akan coba sama dengan 1, 2, 4, 8, 16, 3, dan 21. Gitu. Gitu ya adik-adik ya. Nah, kita coba satu persatu. Kalau untuk n-1 sama dengan 1, maka n plus p sama dengan kan 672. Nah, sehingga nilai p-nya sama dengan 670. Nanti kita akan cek memenuhi atau tidak memenuhi itu nanti dulu. Yang jelas p elemen dari prima. Oke, nanti dulu ya. Sekarang kalau n sama n-1 sama dengan 2. Lah, n plus p tentu sama dengan 336. Ya kan? Berarti p sama dengan 336 dikurangin 3. 3 gitu. Sekarang kalau n-1 sama dengan 4. Maka n plus p sama dengan ini kan 4. Berarti n plus p-nya 168. Nah, sehingga n-nya itu 5, berarti p-nya sama dengan 168 dikurangin 5, 163. Nah, sekarang kalau n-1 sama dengan 8, maka n plus p-nya sama dengan 84, gitu kan? Sehingga nilai p-nya sama dengan 84 dikurangin 9, 75. Sekarang n-1 sama dengan 16. Berarti n plus p sama dengan 42. Maka P sama dengan 42 dikurangi 17. 17 berarti 5, 25. P-nya 25. Sekarang n-1 sama dengan 3. Maka n plus P sama dengan 224, sehingga nilai P-nya sama dengan 224 dikurangi 4, 220. Yang terakhir n-1 sama dengan 21, sehingga n plus P sama dengan 32, gitu kan? Sehingga P sama dengan 32 dikurangin 22, yaitu 32. 10. Nah, oke, kita ini sepertinya ada yang kurang deh. Di sini tentu ada yang kurang. Kenapa? Ini faktor 7-nya belum ada ya. Kenapa? Karena 21 itu kan bisa 7 kali 3. Nah, berarti 672 itu pasti habis dibagi 7. Gitu. Ini 21 kan 7 kali 3. 7 kali 3, 7. Nah, berarti tinggal 32 kali 3. 96. Gitu. Terus kemungkinan lagi 2. Ini 2 kali 4, 8 ada.
4 kali 8, 32 ada faktornya ya. Kemudian 16 kali 2, 32 ada. Nah, yang belum ada 2 kali 3, 6. Nah, ini pasti habis juga dibagi 6. Nah, kalau dibagi 6 berarti 672 dibagi 6 tinggal 6 itu 2 kali 3, 6 ya. Langsung di sini aja. 1, 1, 2. Nah, ada lagi nggak kemungkinannya? 3 kali 2, 1, 6, 63. Sepertinya kakak rasa ini sudah tidak ada lagi ya faktornya ya. Nah, berarti ini masih belum selesai ini. Ini N-1 sama dengan 7 gitu. Sehingga N plus P sama dengan 96. Lalu P sama dengan 96 dikurangin 8. 96 dikurangin 8. Berarti nilai P-nya sama dengan 88. Kemudian ini N-1 sama dengan 6. Maka N plus P sama dengan 112. Sehingga nilai P-nya sama dengan 112 dikurangin 7. 105. Ya kan? Oke, ini sepertinya masih kurang ini ya faktornya ya. Ini 7 kali 2 yang ini. Oke, ini masih bisa kakak lanjutkan di sebelah sini aja. Berarti kalau 14 kali 48 ya. 14 kali 48 itu 672 bener ya. Kemudian bisa juga 6 kali, ini 6 kali 4. 24 itu berarti 6 kali 4 ini oke, berarti ini 28. Nah, ada lagi nggak? 14 kali 2 28. 48. Oke, sudah. Nah, kita coba. Jika N-1 sama dengan 14, maka N plus P-nya kan 48. Sehingga nilai P-nya 48 dikurangin 15. 48 dikurangin 15. Berarti 33. Gitu ya. Kemudian kalau ini N-1 sama dengan 24, maka N plus P sama dengan 28. Nah, 28 dikurangin 5, P-nya adalah 28 dikurangin 25, P-nya adalah 3. Masih ada satu lagi ini yang kurang. Ada lagi nggak ya? Coba kalian bisa bantu kakak untuk menemukan faktor-faktor dari 672. Ada lagi? Nah, boleh dilihat-lihat ya. Kalian bisa sambil menghitung juga loh. Ya, benar, ada yang kelewat ya. Yaitu 12. 12 berarti ini 56. Oke, berarti di sini N-1 sama dengan 12, maka N plus P sama dengan 56, sehingga nilai P-nya adalah 56 dikurangin 13, 43. Nah, kalau sepertinya sudah lengkap ya. Kita tinggal pilih-pilih mana nilai P yang merupakan bilangan prima. 670 bilangan prima? Bukan ya, karena belakangnya 0.
Kemudian 333 tentu jelas bukan bilangan prima. 163 1 tambah 6, 7, 7 tambah 3, 10. Oke, ini bilangan prima. Karena nggak habis dibagi 3. Kemudian 75 jelas bukan bilangan prima. 25 jelas bukan bilangan prima. 220 jelas bukan bilangan prima. 10 bukan prima. 88 bukan prima. 43, nah ini juga bilangan prima. 105 bagi 5 bisa ya. Jadi kalau bilangan prima belakang itu nggak mungkin, digit terakhir nggak mungkin 5 kecuali 5 sendiri. Nah ini jelas bukan bilangan prima. 33 juga bukan bilangan prima. Nah 3 bilangan prima. Jadi untuk M-1 sama dengan 3, nilai P yang mungkin, nilai P yang memenuhi itu ada yang pertama 3, nilai P yang memenuhi ya 3, kemudian 43 dan berapa? 163. Nah, tapi belum selesai. Kita masih uji coba yang lain dulu. Siapa tahu ada nilai P lain yang memenuhi. Oke. Nah, adik-adik tadi pengalaman kalian memfaktorkan 672 kan banyak yang kelewat ya. Pengalaman kita tadi banyak yang kelewat. Ada strateginya nggak ya biar tidak kelewat? Strateginya sebenarnya adalah biasanya kakak menggunakan seperti ini nih. 672 kalau difaktorkan berarti ini 2, 3, 3, 6, kemudian dibagi 2, 1, 1, 3, kemudian dibagi, 3, 3, 6 dibagi 2, 168 ya, salah, 168, kemudian dibagi 2 berarti 84, bagi 2, 42, bagi 2, 21, ini bagi 2, 7. Nah, sesudah itu kalian tinggal mencari kemungkinan-kemungkinan hasil kalinya. Yang pertama, tentu 1 sama ini, sama 672. Kemudian yang kedua, 2, ini 36. Kemudian 4. 4 dapat dari mana? Kemungkinan kalau seperti ini kondisinya, berarti ini 3 ya, bukan 2. Berarti 672 akan habis dibagi 4. Nah, kalian cari. Kemudian kemungkinan yang lain, 672 berarti akan habis dibagi 8. Akan habis dibagi 16. Akan habis dibagi 32. Kemungkinan yang lain akan habis dibagi 6. Kemungkinan yang lain akan habis dibagi 21. Kemungkinan yang lain bisa jadi akan habis dibagi 7 kali 6. Kemungkinan yang lain akan habis dibagi 7 kali 8 dan seterusnya. Begitu, sehingga kalau kalian menggunakan itu kemungkinan kelewat akan sangat kecil seperti yang sudah kita lakukan tadi. Gitu ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya selanjutnya kita akan uji coba untuk M-1 sama dengan 673. Kita akan coba ya yang ketiga. Jika M-1 sama dengan 673, maka persamaannya menjadi N-1 kali N plus 1 tambah 1 sama dengan sama dengan 3. Sehingga, ini N plus P. Sehingga N-1 kali N plus P sama dengan 2. Nah, seperti tadi. 2 sudah merupakan bilangan prima. Dari sini juga sudah langsung ketemu jawabannya. Nah, ini. Kemungkinan pertama jawabannya untuk nilai
Lanjut ya, kayak tadi ya, ini faktornya 1, 2 kan, karena bilangan prima, sehingga untuk n-1 sama dengan 1, maka n plus p sama dengan, untuk n-1 sama dengan 1, maka n plus p sama dengan 2. Nah, di sini n-nya 2, berarti p-nya 0. Memenuhi? Tidak, karena 0 bukan bilangan prima. Kemudian yang kedua, jika n-1 sama dengan 2, maka n plus p sama dengan 1. Tentu ini juga tidak memenuhi. Ya, kenapa? Karena p-nya berarti minus ini, p-nya minus. Kan n-nya jadi 3, berarti p-nya minus 2 ya. Tidak memenuhi tentu saja. Kita lanjut ya, kita coba untuk nilai M kurang 1 sama dengan 2019. Berarti ini percobaan yang keempat. Jika M-1 kurang dari sama dengan 2019, maka N-1 kali N plus P tambah 1 sama dengan 2019, sehingga N-1 kali N plus P sama dengan 2018. Salah dulu. 2018. Nah, ya enggak dong. Salah dulu. Kita ulang aja. Jika M kurang 1 sama dengan 2019, maka N-1 kali N plus P tambah 1 sama dengan 1. Sehingga N-1 kali N plus P sama dengan 0. Dah fix, ini tidak memenuhi. Nah, sehingga jawabannya tadi ya, ini kan M-1 semuanya sudah kita lakukan uji coba. Dari semua uji coba tadi, ternyata yang memenuhi nilai P-nya adalah berapa tadi? 3, 43, dan 163. Begitu. Kurang lebih begitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebih seperti ini ya pembahasannya. Panjang, satu nomor memang panjang. Namanya juga sedang belajar. Kalian yang terpenting di sini adalah strateginya terkait dengan strategi. Nah, agar kepikiran bagaimana bisa memikirkan strategi itu, maka banyak-banyaknya berlatih menemukan soal-soal yang semodel. Yang jelas tidak akan sama persis nanti untuk tahun 2021. Terima kasih. Kalau menurut kalian video ini menarik, jangan lupa untuk subscribe, kasih like, komen, dan sebarkan ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.